Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Safira Pratiwi dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Waris dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Baik, langsung saja ke latar belakang, yaitu harta waris merupakan semua harta yang ditinggalkan pewaris karena wafatnya, yang telah bersih dari kewajiban-kewajiban keagamaan dan keduniaan seperti biaya keperluan pengobatan ketika pewaris sakit hingga wafatnya, biaya pengurusan jenazah, infak, zakat atau wakaf yang pernah dinyatakannya, hutang dan sebagainya. Setelah harta waris tersebut bersih dari semua kewajibannya, kemudian barulah dibagikan sesuai bagiannya kepada para ahli waris. Namun hal ini berbeda dengan ketentuan salah satu produk hukum mengenai peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian salah satu ketentuan yang tercantum di dalam pasal 2 ayat 2 sebagai objek pajak dapat diartikan bahwa warisan yang dimaksud adalah harta segala harta kekayaan yang meninggal dunia berupa tanah dan atau bangunan. Untuk rumusan masalah itu sendiri, yang pertama, bagaimana konsep pajak waris dalam hukum Islam. Yang kedua, bagaimana konsep pajak waris menurut pasal 2 ayat 2 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga, bagaimana analisis hukum Islam terhadap pajak waris dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk tujuan penelitian itu sendiri, yang pertama, untuk mengetahui konsep pajak waris menurut hukum Islam. Yang kedua, untuk mengetahui konsep pajak waris menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pajak waris dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk hasil penelitian itu sendiri, yang pertama, dalam hukum Islam tidak terdapat penjelasan mengenai pajak terhadap harta warisan. Di dalam Al-Quran pun tidak terdapat dalil yang menerangkan tentang pajak waris. Sistem pemungutan pajak yang dikenal pada masa pemerintahan Rasulullah SAW pun disebutkan terdapat dua sistem pemungutan. Yang pertama, sistem pemungutan pajak yang subjeknya kaum non-muslim seperti jizyah, atau yang objek pajak itu sendiri yaitu jiwa. Kemudian khoroj yang objeknya itu tanah taklukan. Kemudian sistem pemungutan pajak yang kedua yaitu pemungutan pajak yang subjeknya kaum muslim, yaitu dorobah, yang objek pajaknya yaitu seluruh harta selain zakat dengan syarat sistem pemungutannya bersifat temporer atau dalam keadaan baitul mal sedang mengalami kekosongan. Kemudian yang kedua, berdasarkan Undang-Undang BPHTB, harta waris dijadikan sebagai objek pajak terdapat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Setelah perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, maka segala bentuk peralihan atas hak karena perolehan harta waris harus dikenakan pajak terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan persoalan warisan setelah pewaris meninggal dunia. Perpindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus ada petunjuk dan pertimbangan dari pewaris maupun para ahli warisnya. Kemudian terdapat beberapa kewajiban ahli waris sebagai peran keluarga yang bertanggung jawab mengurus segala sesuatunya. Apakah pewaris meninggalkan harta? Jika meninggalkan harta, mereka pula yang bertanggung jawab untuk mengurus harta tersebut sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang lain, seperti yang telah dijelaskan pada pasal 175 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
Untuk kesimpulannya, pajak dalam hukum Islam tidak mengenal pajak yang dikenakan terhadap harta warisan karena pajak dalam Islam merupakan hasil bentuk ijtihad para ulama. Maka jika kekosongan atau kekurangan Baitul Mal, pajak dipungut secara temporer. Pada masa pemerintahan Rasulullah pun tidak terdapat pajak yang dikenakan kepada harta warisan. Selain itu, harta waris dalam hukum Islam hanya mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris beserta bagian setiap ahli waris, dan ketentuan harta waris tersebut harus sudah bersih dari kewajiban-kewajiban. Oleh karenanya, pelaksanaan pemungutan pajak waris karena harta warisan dijadikan sebagai objek pajak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dalam KHI tidak terdapat penjelasan mengenai hal itu, dan tidak terdapat pula penjelasan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.